Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riko Ismail. NIM saya 1803060057 dari program studi peternakan 2018. Nah, jadi di sini saya akan membuat video mengenai perbedaan struktur internal dan eksternal pada telur unggas. Di mana video yang saya buat ini saya akan demi memenuhi tugas mata kuliah praktikum produksi ternak unggas dengan dosen pengampu Ibu Tati Widianasari SPTMP. Oke, baiklah, untuk teman-teman yang penasaran mengenai video ini, ikutin ya. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan mengenai struktur eksternal pada setiap telur unggas ini. Nah, pada bagian kerabang telur ini, setiap kerabang ini ada namanya lubang pori-pori sebagai keluar masuknya udara dari luar telur ke dalam telur. Kemudian pada setiap pembentukan kerabang ini rata-rata membutuhkan waktu 20 jam dalam pembentukan kerabang. Nah, yang menyebabkan terjadinya perbedaan pada setiap telur ini adalah yang pertama faktor genetis dari individu indukan dari unggas ini, di mana individu unggas yang lebih kecil maka akan menghasilkan telur yang kecil pula. Dan kemudian yang menyebabkan perbedaan dari setiap telur ini, yang pertama itu adalah ada kandungan pigmen yang berbeda-beda, di mana pada telur puyuh terdapat pigmen ooporifrin dan biliverdin. Kemudian pada telur ayam ras itu dia terdapat pigmen protoporifin. Kemudian pada telur bebek itu dia terdapat pigmen biliverdin atau pigmen kehijauan yang dihasilkan oleh hati. Kemudian pada telur ayam bukan ras itu dia terdapat pigmen kalsium karbon atau kalsium karbon yang menyusunnya. Kemudian selain dari pigmen yang membedakan dari telur-telur eksternal, struktur eksternal dari telur-telur ini, kemudian yang membedakannya adalah kadar kalsium dari ransum yang digunakan. Kemudian ada lagi stresnya atau stres dari individu unggas itu. Kemudian ada pemakaian obat-obatan yang berbeda. Kemudian yang terakhir ada infeksi dari penyakit yang diderita oleh setiap individu ternak tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke bagian internal dari telur-telur unggas ini. Nah, di bagian-bagian internal ini ada terdapat namanya yolk. Nah, ini yang kuning-kuning ini, kuning telur ini namanya yolk. Berfungsi sebagai cadangan makanan untuk dari embrio ini. Kemudian ada namanya keping germinal ini. Ini adalah keping germinal. Kemudian ada namanya kalaza. Nah, ini kalaza. Nah, ini pada bagian ujung-ujung yang kayak putih-putih ini setiap ujung ini ada namanya kalaza. Kemudian ada namanya putih telur. Nah, atau albumin. Nah, fungsi dari albumin ini atau putih telur ini adalah untuk melindungi embrio dari goncangan-goncangan dari luar. Kemudian ada namanya membran telur atau membran vielin ini dia berfungsi untuk melindungi yolk atau embrio agar tetap pada posisinya. Nah, begitu juga kayak struktur. Nah, sebenarnya ini pada telur-telur unggas yang lainnya itu relatif sama, maksudnya sama struktur internalnya. Ada yolknya atau kuning-kuning telur, baru ada keping germinalnya, baru ada ada membran telurnya yang berfungsi untuk menahan atau membuat yolk ini tetap pada posisinya. Kemudian ada kalaza, kemudian ada albuminnya. Nah, kita lihat strukturnya, kan sama kan? Ada yolknya, ada albuminnya, ada kalazanya, ada keping germinalnya, ada membran telurnya. Nah, kita lihat nih. Oke, sama kan? Kemudian kita masuk ke bagian internal dari cangkang-cangkang telur ini. Nah, di bagian cangkang telur ini ada namanya membran cangkang. Nah, ini. Nah, kita lihat dari setiap telur-telur unggas ini. Nah, ini adalah membran cangkang. Nah, ini membran cangkang nih. Yang ada putih-putih telurnya ini. Nah, kemudian di membran cangkang ini ada di bagian ujung-ujungnya itu ruang udara nih. Ini kalau misalnya kita pecahkan
telurnya ada kayak rongga udara di dalamnya, ini ada gelembung ini di membran cangkangnya, berfungsi sebagai penyedia udara di dalam telur ini. Nah, kemudian hal-hal yang menyebabkan terjadinya perbedaan warna pada telur-telur unggas ini adalah adanya pigmen warna yang terdapat pada pakan unggas ini yang dimakan, yang disebut xanthofil. Biasanya pakan unggas yang diberikan tambahan vitamin A atau unggas tersebut dia memakan pakan alami akan cenderung berwarna keoren-orenan atau oranye tua seperti telur itik ini. Baiklah, kita sekarang masuk kepada kandungan gizi dari setiap telur unggas ini. Nah, yang pertama itu ada telur puyuh. Nah, kandungan gizi dari telur puyuh ini protein sekitar 13,6%, nah lemaknya 8,24%, karbohidratnya 1%, kemudian kadar airnya itu sekitar 73,7%. Kemudian kita masuk ke telur itik. Nah, pada telur itik ini kandungan gizi proteinnya sekitar 12,8%, kemudian kandungan lemaknya 14,3%, kemudian kandungan karbohidratnya itu sekitar 0,8%, dan kandungan airnya itu sekitar 70,8%. Nah, kita sekarang masuk ke kandungan gizi dari telur ayam bukan ras. Nah, telur ayam bukan ras itu kandungan gizi proteinnya sekitar 13%, kemudian lemaknya itu 15,3%, kemudian karbohidratnya itu 0,8%. Kemudian kita masuk ke ayam ras. Nah, kandungan gizi dari ayam ras ini proteinnya itu sekitar 13,4%, kemudian lemaknya itu sekitar 11%, karbohidratnya 0,6%, dan kandungan kadar airnya itu 75,5%. Nah, demikianlah penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.